1442. Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir surat-surat pendek, saya ingin menyampaikan satu hal. Kenapa tadi pada salat maghrib saya membaca doa Allahumma alaika bil buhutil qatalah. Allahumma ya Allah alaika, basmilah al buhut, orang-orang yang pembohong, al qatalah, yang tukang membunuh umat Islam. Karena beberapa saudara kita umat Islam dibunuh oleh mereka yang zalim, mereka yang membantu para orang-orang zalim, dan mereka melakukan penipuan terhadap kaum muslimin, mengatakan bahwasanya yang terbunuh adalah orang-orang yang menyerang mereka dan sebagainya. Sudah sejak zaman dulu mereka berbohong dan mereka terus berbohong, dan sampai hari kiamat mereka akan berbohong. Bahkan nanti kalau mereka dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat masih saja berbohong, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Mujadalah bahwasanya tukang pembohong di dunia itu nanti di akhirat akan lanjut lagi berbohong lagi. Ayat 18, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Pada hari Allah bangkitkan mereka semua, mereka akan bersumpah kepada Allah sebagaimana dulu di dunia mereka bersumpah kepada kalian. Artinya mereka sumpah bohong kepada Allah. Wa yahsabuna annahum 'ala syai', mereka mengira bahwasanya mereka dalam kebenaran. Nanti di akhirat mereka berbohong mengira bahwasanya bohongnya akan manfaat. Sebagaimana di dunia mereka berbohong dan itu manfaat karena mereka menguasai media. Mereka berbohong, akhirnya rakyat membenarkan ucapan mereka, padahal itu bohong belaka. Nah, kita tidak perlu dengarkan ucapan mereka karena sudah zaman dulu mereka sudah berbohong terus. Tidak mungkin orang yang tukang bohong begitu memperbaiki dirinya kecuali kalau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak lihat mereka tobat kepada Allah, berarti bohongnya masih berlanjut-lanjut sampai hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menasihati kita, kalau para pembohong itu suka menuduh-nuduh kaum muslimin, maka Allah sudah sebutkan pada surah An-Nur ayat 18, ayat 17. Walaula is sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kenapakah ketika kalian itu mendengarkan berita bohong itu, kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak pantas kami ikut mengucapkan kebohongan ini. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah kedustaan yang besar. Kemudian Allah mengatakan ya'idukumullah, Allah menasihati kalian an ta'udu limithlihi, supaya kalian jangan mengulangi hal yang serupa, yaitu menerima kabar bohong. Orang-orang bohong memberikan kabar, diterima kabarnya, akhirnya umat Islam yang jadi korban. Ini terjadi di masa Nabi SAW. Aisyah tidak mungkin berzina, dituduh berzina oleh orang-orang yang suka bohong itu, para munafikin itu. Nah, sekarang terjadi lagi, mereka berbohong lagi, mengatakan umat Islam menyerang dan sebagainya, padahal tidak ada penyerangan sama sekali. Mengatakan umat Islam bawa senjata tajam, padahal nggak bawa apa-apa sama sekali. Membawa senjata api katanya, tapi tidak membawa apa-apa sebenarnya. Nah, ini Allah sudah nasihatkan kita, ya'idukumullah an ta'udu limithli, jangan diulangi lagi menerima kabar bohong. Abadan, selama-lamanya jangan diterima. In kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada berita-berita bohong mereka, kita pasti lebih yakin dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pembohong tidak akan berhenti dari bohongnya sampai mereka nanti bangkit pada hari kiamat akan lanjut bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, jangan sampai terulang lagi tertipu oleh orang-orang pembohong tersebut. Rasulullah bersabda, la yuldaghul mu'min, orang beriman tidak bakal disengat min juhrin, dari satu lubang, marratain, 2 kali. Hadis muttafaqun alaih. Satu lubang kita sudah tersengat di situ, jangan tersengat lagi. Ini berarti tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, kita sudah berapa kali ditipu oleh mereka, para pembohong, para munafikin. Nah, jangan terima lagi berita mereka. Para pembohong pasti akan menyampaikan berita bohong sampai matinya pun juga akan begitu. Sebagaimana para ulama mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidupnya sudah membiasakan sesuatu, nanti matinya juga akan begitu. Artinya sampai matinya tidak akan meninggalkan kebiasaan itu. Sudah biasa bohong sampai mati bohong terus, kecuali kalau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya minta kalau bisa para imam pada salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
untuk membaca kunut nazilah dalam kasus ini, doakan kepada mereka-mereka yang telah zalim supaya dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'alaika bil buhutil qatalah, atau doa-doa yang sejenis. Ya Allah, basmilah para pembohong-pembohong yang tukang membunuhi umat Islam. Atau doa-doa yang sejenis yang kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya baca tadi, Allahumma ahsihim adada. Ini kita dapatkan dari hadis yang sahih dari bacaan doa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, hitunglah mereka jumlahnya semuanya yang tukang zalim itu. Waqtulhum badada, dan bunuhlah mereka semuanya. Wala tubqi minhum ahada, jangan sisakan dari mereka seorang pun. Ini doa yang masyru' yang dibaca oleh salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat bagus doa untuk kita baca pada kunut nazilah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai muqaddimah supaya kita paham bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini dan juga apa yang terjadi di masa-masa lalu itu semuanya adalah kebohongan terhadap kaum muslimin. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab tafsir. Kita sudah sampai pada surah apa niki? Al-Infitar nih. Al-Insyiqaq nih. Al-Insyiqaq sudah sampai pada ayat yang ke-16. Baik, kita lanjutkan, kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Insyiqaq ayat 16, Fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah, bisyafaq, dengan mega merah, wal laili, dan juga demi malam, wama wasaqa, dan apa saja yang dia kumpulkan, yang dikumpulkan oleh malam, wal qamari, dan demi bulan, idza tasaqa, apabila dia menjadi purnama. Tiga ayat ini merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana biasanya Allah boleh bersumpah dengan apapun yang dia kehendaki, karena semua ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, karena Allah lah zat yang maha kuasa. Fala uqsimu bisyafaq. Apa yang dimaksud syafaq? Syafaq ini artinya adalah mega merah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan asy-syafaqu al-humratu. Yang dimaksud asy-syafaq itu adalah al-humrah, mega merah. Fa idza ghaba asy-syafaqu, apabila telah lenyap mega merah, wajabatis shalah, sudah wajib untuk salat, yaitu salat Isya. Ini adalah tanda masuknya salat Isya, lenyapnya mega merah. Hadis riwayat Daruqutni. Dan hadis ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan ini sebagai sabda Nabi, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif, tidak sahih. Yang benar adalah perkataan Sayyidina Ibnu Umar. Nah, kemudian al-humrah, warna merah yang ada di langit, ini dalam satu hari terjadi dua kali. Pertama, ketika matahari akan terbit. Nah, maka kita lihat di langit itu ada merah-merah karena tanda matahari akan terbit. Itu juga namanya syafaq. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Umar di sini adalah mega merah yang terjadi setelah matahari tenggelam. Jadi setelah matahari tenggelam masih ada sisa-sisa matahari, warna matahari, maka jadi merah di langit. Nah, maka warna merah di langit ini sebabnya muncul karena matahari akan terbit atau sebabnya muncul karena matahari telah tenggelam, sehingga sisa-sisa menyisakan adanya warna merah tadi. Nah, karena itu asy-syafaq di sini
bisa diartikan mega merah di pagi hari, bisa juga diartikan mega merah di malam hari atau di senja hari. Hanya rata-rata para ulama tafsir mengartikannya sebagai mega merah malam hari. Kemudian Allah mengatakan wal-laili, demi malam, wa ma wasaqa, dan apa saja yang dikumpulkan oleh malam. Apa yang dikumpulkan oleh malam? Ya, segala yang dikumpulkan oleh malam. Para ulama menyebutkan misalnya bintang-bintang. Bintang itu dikumpulkan oleh malam, karena bintang munculnya pada malam hari. Seolah-olah pada malam hari dikumpulkan oleh malam, ayo muncul semuanya. Demikian juga seluruh makhluk hidup ini yang melata di atas muka bumi ini, mereka dikumpulkan oleh malam ke rumahnya masing-masing. Manusia masuk rumah kalau malam hari. Demikian juga hewan-hewan masuk rongnya masing-masing malam hari. Kalau ada hewan yang keluar malam hari itu paling 1-2 saja, tidak banyak. Mungkin burung hantu, mungkin tikus yang cari makan di malam hari. Tapi rata-rata hewan, rata-rata makhluk yang bernyawa yang di atas muka bumi ini, malam hari mereka masuk dalam rumahnya masing-masing. Maka itu yang dimaksud wama wasaqa. Demikian juga termasuk wama wasaqa yang dikumpulkan oleh malam adalah ma'amila, apa yang diamalkan oleh manusia, min khairin aw syarrin, baik itu amal baik maupun amal buruk. Artinya malam hari ada yang beramal baik, itu amal itu berarti dikumpulkan oleh malam, artinya dilakukan pada malam hari. Ada yang beramal buruk, berarti amal itu dilakukan pada malam hari, maka seolah-olah itu dikumpulkan oleh malam. Ada maling kapan melakukannya? Malam hari, supaya nggak ketahuan. Masjid sebelah kami kemalingan, saya tanya jam berapa? 2:30 katanya. Nah, pas 2:30 umat Islam belum pada bangun, masih angler-anglernya, karena tidak biasa bangun malam mungkin. Nah, akhirnya kesempatan malingnya untuk masuk malam hari. Nah, ini berarti termasuk yang dikumpulkan oleh malam yang berupa amalan keburukan. Atau apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita kemarin itu. Malam hari mereka mengantar Habib Rizik untuk kajian di suatu tempat, ternyata malah dibunuh mereka. Nah, ini berarti amal buruk yang dilakukan di malam hari, ini yang dikumpulkan oleh malam. Ini semuanya Allah mengetahuinya. Maka Allah bersumpah dengannya bahwa apapun yang dilakukan malam hari, baik itu baik maupun itu buruk, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wal qamar, demi bulan idza tasaq, apabila purnama. Karena bulan itu pertama kali muncul kecil, hilal. Kemudian setelah itu semakin besar. Nah, nanti tanggal 13, 14, 15 menjadi sempurna. Maka disebut ayyamul bid, hari-hari putih, itu karena sinarnya terang benderang sehingga menjadi putih langit ini. Maka disebut ayyamul bid karena itu, ya. Sebagian lagi mengatakan ayyamul bid disebut ayyamul bid karena dulu Nabi Adam tanggal 13 tubuhnya ini putih sepertiganya. Kemudian tanggal 14 putih lagi sepertiganya lagi. Tanggal 15 putih lagi sepertiganya, sehingga total tubuhnya jadi putih. Tapi cerita-cerita begini Israiliyat tidak penting untuk kita telisiki derajat hadisnya. Sudah jelas ini cerita Israiliyat. Maka lebih bagus pendapat yang mengatakan bahwa ayyamul bid disebut ayyamul bid karena ini tadi, karena ittasak, karena dia purnama sehingga muncul sinar bulan sehingga menjadi cerah langit kita. Dalam hadis yang sahih Rasulullah berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, ista'idzi billah, berlindunglah kepada Allah, min syarri hada, dari keburukan ini. Ini apa? Beliau sambil menunjuk kepada bulan purnama. Fa inna hada, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya ini bulan purnama, huwal ghasiqu idza waqaba, itu termasuk ghasiqin idza waqaba, yaitu bulan apabila purnama menurut sebagian tafsir. Artinya kadang-kadang ada keburukan dengan sebab adanya bulan purnama tersebut, ya, seperti keyakinan orang Jawa pada bulan purnama akan terjadi apa, ya. Nah, mereka meyakini sehingga mereka melakukan satu keburukan, kejahatan, mencuri bagian jenazah dan sebagainya. Nah, itu termasuk keburukan-keburukan yang muncul pada saat bulan purnama. Maka Rasulullah menyuruh berlindung dari kondisi buruk tersebut. Kemudian setelah Allah bersumpah, Allah menyampaikan isi sumpahnya. Allah mengatakan latarkabunna, sungguh betul-betul kalian akan menaiki tabaqan, satu lapisan, an tabaqin, setelah lapisan yang lain. Maksudnya di sini kalian wahai manusia sungguh betul-betul akan mengalami satu kondisi setelah kondisi yang lain yang sangat mengerikan pada hari kiamat nanti. Jadi ini Allah bicara tentang hari kiamat. Hari kiamat itu bukan sesuatu yang sepele, tetapi tabaqan an tabaq, satu fase, kemudian fase lagi berikutnya, satu fase lagi berikutnya, semuanya serba susah. Dimulai dengan pecahnya matahari, dimulai dengan pecahnya langit seperti yang sudah kita baca ayat-ayatnya kemarin. Kemudian kita akan berjalan di atas sirat.
di atas neraka jahanam. Kemudian kita akan bertemu dengan jembatan yang lainnya lagi untuk menyelesaikan masalah orang-orang muslim antar mereka. Kemudian baru bisa masuk ke dalam jannah. Adapun sebelumnya kita berada di padang mahsyar. Nah, ini semuanya adalah kondisi-kondisi, fase-fase yang terjadi pada hari akhirat nanti. Semua kita akan melakukannya. Maka ini semuanya maksudnya adalah Allah memberikan ancaman kepada kita bahwasanya sebelum masuk fase-fase akhirat ini, hendaklah kita persiapkan sejak di dunia ini. Jangan sampai kita mempersiapkan yang buruk, akhirnya akibatnya nanti juga buruk di akhirat. Kalau kita persiapkan yang baik di dunia ini, maka insya Allah akibatnya akan baik di akhirat kelak. Itulah tafsiran yang terkenal untuk kata-kata latarkabunna tabaqan an tabaq. Ada juga tafsiran yang lain, dan tafsiran yang lain ini muncul karena bacaan yang berbeda. Latarkabunna ini boleh kita baca baknya dengan fathah. Latarkabanna tabaqan an tabaqa. Boleh dibaca seperti ini. Ini bacaan yang mutawatir, yang sumbernya juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya antara latarkabunna dengan latarkabanna? Bedanya, kalau di dhammah latarkabunna ini artinya sungguh kalian akan menaiki. Tetapi kalau latarkabanna maka artinya sungguh betul-betul engkau akan menaiki, ya. Engkau berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tabaqan an tabaq, lapis demi lapis, ini maksudnya engkau akan menaiki langit 1, kemudian langit 2, kemudian langit 3 dan seterusnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu malam Lailatul Isra'i wal Mi'raj. Ini menurut sebagian tafsiran para ulama, ya. Tafsiran bisa berbeda, kenapa? Karena bacaannya berbeda. Maka ayat ini turunnya sebelum Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Jadi ini fase-fase Makkah ayat ini turunnya. Menenangkan Nabi Muhammad SAW. Tenanglah wahai Rasulullah, engkau nanti akan melakukan Mi'raj. Engkau nanti akan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga beliau menjadi tenang hatinya karena diberi tentram oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat tasliyah seperti ini. Boleh juga diartikan latarkabanna, sungguh betul-betul engkau wahai Nabi akan menaiki, maksudnya mengalami tabaqan an tabaq, satu fase setelah fase yang lain, yaitu dalam jihad fi sabilillah. Karena jihad fi sabilillah yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memang beraneka ragam. Pernah beliau diserang dari segala penjuru di kota Madinah sehingga beliau terpaksa membuat parit. Karena kalau tidak dibuat parit, mereka pasti akan masuk menyerang kota Madinah dan bisa dipastikan kalah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang kafir waktu itu kumpul semuanya dari berbagai kabilah, sementara di Madinah hanya sedikit kaum muslimin. Ini secara hitung-hitungan pasti kalah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, mereka diberi ilham oleh Allah untuk membuat parit. Nah, akhirnya orang-orang kafir yang mereka tidak biasa dengan parit tidak bisa melewati parit tersebut. Orang-orang Quraisy melihat parit kaget mereka. Mereka belum pernah mengalami perang dengan adanya parit seperti ini. Akhirnya mereka lari tunggang langgang setelah dikirim angin yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi-kondisi jihad yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagai umat Islam yang menyebarkan kebenaran ini harus siap untuk menjalani musibah-musibah besar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan santai-santai orang yang menyampaikan kebenaran. Kalau dia akan mendapatkan musibah, mendapatkan fitnah, mendapatkan tuduhan, mendapatkan tembakan dari orang-orang yang ingin membunuh kita dan sebagainya, ini sesuatu yang biasa, harus dijalani seperti itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling sempurna akhlaknya, tetap saja mengalami hal yang seperti itu. Apalagi kita yang akhlaknya tidak sempurna, pasti ada kekurangan kita. Maka kalau ada orang benci sama kita, padahal sebenarnya kita menyampaikan kebenaran, tapi hanya karena ada kekurangan pada kita, akhirnya itu diungkit-ungkit kekurangan tersebut sehingga digunakan alasan untuk menyalahkan kita. Nah, ini sesuatu yang biasa yang harus kita hadapi sebagai orang Islam. Harus siap kita menghadapi ujian-ujian yang seperti ini. Kemudian Allah mengatakan fama lahum, kenapakah mereka, yaitu orang-orang musyrik, la yu'minun, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza, dan apabila quri'a alaihim, dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau sujud. Tidak mau sujud ini menurut sebagian ulama tafsir maksudnya mereka tidak mau salat. Jadi dibacakan ayat Quran di mana ayat Quran menyuruh salat, menyuruh iman kepada Allah, mereka tetap kafir, tidak mau salat. Padahal mereka sudah tahu kebenaran Quran.
Nah, maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu kebenaran Quran, kenapa tidak diikuti? Kenapa tidak ikut salat? Kenapa tidak ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala? Boleh juga la yasjudun, ini maksudnya adalah sujud tilawah, karena memang kita ketika membaca ayat ini disyariatkan untuk melakukan apa? Sujud tilawah. Tapi pernah Pak, orang-orang kafir itu ikut sujud tilawah, tapi hanya satu kali. Waktu itu kejadiannya di Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm. Di surat An-Najm kita dapatkan ada perintah sujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Ini akhir dari surat An-Najm, ayat 62. Nah, ketika Nabi SAW membaca ayat ini, fasjudu lillahi wa'budu, waktu itu pada pengajian seperti ini, maka beliau sujud, kemudian para sahabat ikut sujud, dan orang-orang kafir yang hadir juga ikut sujud. Karena memang sebagian orang kafir pada suka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena memang mereka sebenarnya tahu bahwa yang disampaikan Nabi suatu kebaikan. Jadi nggak ada kekurangannya sama sekali Al-Quran ini. Dicari buruknya mana, nggak ada. Nah, sehingga mereka suka mendengarkan Quran. Nah, waktu itu mereka ikut sujud, tapi hanya sekali itu saja. Setelah itu mereka sudah tidak mau sujud lagi. Nah, maka Allah katakan di sini, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, maka disyariatkan kalau kita membaca ayat ini untuk kita melakukan sujud tilawah. Tapi memang tidak wajib. Nah, sehingga tadi sengaja saya tidak melakukan sujud tilawah karena semuanya dalam kondisi kajian seperti ini menyusahkan mungkin kalau mau sujud nah, maka kita tidak sujud, nggak ada masalah. Ini bukan sesuatu yang wajib. Dan ringkasnya menurut para ulama, sujud tilawah itu sebabnya ada 3 sebab. Sebab yang pertama, apabila ada perintah untuk sujud. Seperti tadi surat An-Najm, fasjudu lillahi, ini perintah. Sebab yang kedua, ketika ada celaan bagi orang-orang yang tidak mau sujud, seperti pada ayat ini, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Sebab yang ketiga, ketika Allah memuji orang-orang yang sujud, yakhiruna lil alqani sujada. Nah, ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sujud. Ini misalnya pada surat Al-Isra ayat 107. Nah, maka disunnahkan kita ketika membaca ayat ini, idza yutla 'alaihim yakhiruna lil alqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Kemudian kita Allahu Akbar sujud. Dan takbirnya kita baca apabila kita di dalam salat saja. Kalau kita di luar salat, maka sebaiknya sujud tilawah tanpa takbir. Kenapa? Karena takbir dalam sujud tilawah di luar salat itu hadisnya dhaif. Meskipun sebagian ulama memakainya, tapi kita sejak dulu kita tetap menggunakan kaidah bahwasanya hadis dhaif tidak dipakai. Nah, sehingga kita sujud tilawah tanpa takbir. Udah sujud saja, langsung sujud. Tapi seandainya ada yang takbir, ya kita tidak menganggap sesat, tidak ada masalah, karena memang ini masalah khilafiyah yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi baiknya kita tidak usah sujud karena hadisnya yang dhaif. Kemudian Allah mengatakan balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mereka mendustakan, yaitu mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukadzibun ini fi'il mudhari', Pak. Fi'il mudhari' itu mengandung makna bahwasanya perbuatan mereka itu berterus-terusan, tidak akan pernah berhenti. Balil ladzina kafaru, orang-orang kafir itu yukadzibun, senantiasa terus-menerus mendustakan. Berbeda kalau fi'il madhi. Fi'il madhi kadzabu, nah itu mendustakan dulu saja, belum tentu besok mendustakan lagi. Tapi kalau yukadzibun ini terus-menerus mendustakan sampai mati mereka mendustakan. Kenapa? Karena sudah kafaru, sudah ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini seperti ayat yang lain pada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja, mau dikasih ancaman mau tidak dikasih ancaman tidak akan beriman. Nah, yang dimaksud kafir di sini adalah orang yang ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat dalam catatan Lauhul Mahfuz. Ini orangnya akan kafir sampai mati. Nah, kalau orang sudah dicatat kafir begini, ini kasih nasihat berapa ribu pun nggak akan mau. Karena itu kalau kita sudah nasihati orang dan dia tidak mau, tinggalkan aja. Rasah padu. Kenapa? Karena kita menghabiskan energi kita. Udah dinasihati nggak mau, ya udah. Kewajiban kita sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, surat Al-A'la, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan jika bermanfaat peringatan itu. Nah, kalau kita sudah tahu, ini sudah dinasihati, sudah 3 kali lebih tidak mau lagi, ya udah. Udahlah, sing waras ngalah wis lah.
karena nekat aja, ya udah biar aja. Misalnya seorang suami merokok misalnya, kemudian istrinya udah bilangi, ini bahaya Pak, nanti daripada tuanya susah, nanti sakit paru-paru. Nah, dinasihati istrinya nggak mau, tetap aja ngerokok, ya sudah, biarkan aja. Daripada suami istri perang terus, tengkar terus. Yang penting sudah menasihati. Nah, nanti kalau tuanya susah gara-gara paru-parunya sakit, kotor karena itu, ya dirasakan sendiri. Karena itu nasihat semestinya diterima, jangan ditolak, karena sebenarnya nasihat itu intinya untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian Allah mengatakan wallahu a'lamu, dan Allah itu lebih mengetahui bima yu'un, dengan apa yang mereka simpan. Maksudnya yang disimpan dalam hati mereka, yaitu kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik misalnya, mereka menyembunyikan kekafiran, tapi dalam hatinya ada kafirnya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amalan-amalan buruk yang disembunyikan oleh manusia, ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita memperbaiki diri kita masing-masing, karena kalau kita melakukan keburukan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dari melihat kita sama sekali. Allah selalu melihat kita. Hanya saja memang kita manusia ini selalu berbuat dosa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita setiap malam baca istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Kenapa? Siang hari kita punya dosa, nah, malam hari tutup dengan istighfar, supaya dosa-dosa siang hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok lagi juga begitu, namanya manusia. Manusia begitu itu memang selalu berbuat dosa. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang enggak berbuat dosa, enggak ada. Kecuali nabi, itu enggak berbuat dosa. Kalau kita orang-orang seperti kita, sebaik apapun, sesoleh apapun, pasti pernah berbuat dosa. Pasti akan melakukan perbuatan dosa lagi. Sudah tobat, nanti akan berbuat dosa lagi, berbuat dosa yang lainnya lagi. Nah, maka disyariatkan untuk selalu istighfar setiap malam. Kemudian Allah mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang menyakitkan, yaitu maksudnya adalah neraka. Karena tidak ada siksaan yang lebih menyakitkan daripada api neraka. Nah, kata-kata fabashshirhum disuruh memberi kabar gembira, padahal isinya adalah siksaan, ini untuk ejekan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan illal ladzina amanu, akan tetapi orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, lahum bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Kata-kata illa biasanya diartikan kecuali, tetapi di sini diartikan akan tetapi. Kapan illa diartikan apa akan tetapi? Illa diartikan akan tetapi apabila kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya ini tidak nyambung. Ayat sebelumnya Allah bicara tentang orang-orang kafir, fabashshirhum bi'adzabin alim, orang-orang kafir. Setelah itu Allah bicara illal ladzina amanu, orang-orang beriman. Orang kafir dengan orang beriman enggak nyambung, berbeda sama sekali, malah bertolak belakang. Nah, maka berarti di sini illanya diartikan akan tetapi. Tapi kalau kalimatnya masih nyambung, nah, maka baru diartikan illa itu kecuali. Misalnya, kita mengatakan anak saya 5, semuanya laki-laki kecuali 1 perempuan. Nah, ini masih nyambung, karena dia bicara tentang anaknya 5, yang 4 laki-laki, yang 1 perempuan. Nah, masih nyambung. 1 ini termasuk anaknya juga. Tapi di sini tidak begitu. Allah bicara tentang orang-orang kafir, kemudian Allah bicara tentang orang-orang beriman, maka illa di sini artinya kecuali apa? Akan tetapi. Akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan yang sebaliknya, yaitu pahala yang tidak terputus-putus, maksudnya adalah jannah. Jadi jannah ini sifatnya tidak bisa putus-putus, baik jannahnya secara umum maupun barang-barang yang ada di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, pada surat Al-Kahfi, khalidina fiha, mereka kekal dalam jannah, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak akan meminta pindah dari jannah. Ini karena jannahnya kekal, tidak akan ada hancurnya jannah ini. Maka jannah secara global, secara seluruhnya itu tidak akan ada kehancuran padanya. Demikian juga bagian-bagian isinya tidak akan ada yang punah dalam jannah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uritul jannah." Saya tadi melihat jannah. Ini maksudnya pada waktu beliau melakukan salat gerhana. Sedang salat gerhana begini, tiba-tiba beliau di dalam mihrabnya itu maju, kemudian tiba-tiba mundur lagi. Nah, ketika beliau maju mundur ini kenapa? Beliau setelah salat menyampaikan, tadi saya maju mundur itu karena uritul jannah, saya diperlihatkan jannah, di tembok itu ada jannah.
fatanawaltu minha unqudan, maka saya ingin mengambil satu dompolan buah dalam jannah itu. Walau akhadtuhu, kalau saya berhasil mengambilnya, la akaltum minhu, pasti kalian bisa memakan buah tersebut, ma baqiyatid dunya, seumur hidupnya dunia ini. Artinya buah-buahan jannah itu tidak bisa habis. Dipetik itu akan muncul lagi, dipetik muncul lagi, dipetik muncul lagi. Tidak seperti buah dunia, ya. Isinya 10 buah, dipetik 1 tinggal 9, dipetik lagi tinggal 8, akhirnya habis. Nah, buah jannah enggak begitu. Dipetik tambah terus. Bahkan dalam hadis yang lain saya temukan bahwasanya buah-buahan jannah itu kalau dipetik muncul 2 kali lipatnya. Ida akan dikembalikan fi makaniha, pada tempat yang dipetik tadi, mislaha, 2 kali lipatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bazzar dan sanadnya adalah thiqat, rawi-rawinya yang terpercaya. Nah, inilah kondisi jannah yang ada di akhirat nanti, buah-buahannya tidak pernah akan habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamaratan, apabila mencabut atau memetik satu buah minal jannah, dari jannah, adat makanaha, akan kembali di tempat tersebut, ukhra, buah yang lain." Nah, jadi dipetik satu akan muncul satu lagi, dipetik satu akan muncul satu lagi. Kalau riwayat sebelumnya tadi, dipetik satu akan muncul 2. Dalam riwayat yang lain tetapi dhaif, thimaruha kasadil abkar, buah-buahnya seperti, mohon maaf, buah dadanya para perawan. Alyanu minaz zabat, lebih lembut daripada zabat, ya, zabat itu apa? Unta itu. Ya. Wa ahla minal asal, dia itu lebih manis daripada al-asal, madu. Kullama jana minha syai'an, tiap kali dia metik dari buah jannah, ada makanah, akan kembali di tempatnya lagi buah yang lain. Inilah kondisi jannah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijaga dari segala keburukan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.